Perkenalkan, nama saya Robert Ogi dengan NPM 21910004200066. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Novi Eko Prasetyo, MPD. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan perusahaan Nestle. Nah, Nestle SA ini merupakan gabungan dari Anglo-Swiss Condensed Milk Company dan Henry Nestle. Nah, merupakan sebuah perusahaan multinasional dengan mengusung perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nah, Nestle SA ini didirikan pada tahun 1866 oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil merambu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu atau ASI. Nah, kemudian Nestle SA ini telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di 189 negara dengan lebih dari 2000 merek yang beredar di dunia. Nah, kemudian Nestle ini hadir di Indonesia pada abad ke-19 pada tahun 1873 melalui impor susu kental manis yaitu Cap Nona. Nah, di sini ada lebih jauh profil Nestle Indonesia. Di sini Nestle Indonesia dengan nama perusahaan yaitu PT Nestle Indonesia yang beralamatkan di Perkantoran Hijau Akadia, Jakarta. Nah, kemudian Nestle Indonesia ini berdiri pada tahun 1971. Nah, di mana Nestle Indonesia dipimpin oleh seorang presiden direktur yaitu Ganesha Amplavanar, di mana dengan jumlah karyawan sebanyak 3.700 orang. Nah, dan PT Nestle Indonesia ini juga memiliki produk sebanyak 20 merek yang beredar di Indonesia dengan pabrik produksi sebanyak 3 pabrik di Jawa Timur, Lampung, dan di Jawa Barat. Nah, untuk melancarkan penyaluran barang atau produk, nah di sini PT Nestle Indonesia memiliki 6 distributor dan 12 kantor penjualan di seluruh Indonesia. Adapun visi dan misi dari PT Nestle Indonesia, visinya yaitu sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia yang memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen. Nah, adapun misi untuk mencapai visi tersebut yaitu yang pertama memproduksi produk berkualitas dan membangun merek-merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memastikan ketersediaan produk Nestle bagi para konsumen di seluruh Indonesia. Kemudian melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, memberikan informasi dan pendidikan bagi para konsumen. Yang keenam, menciptakan manfaat bersama sepanjang rantai nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir, memastikan standar perilaku bisnis yang ketat dan mendukung pelestarian lingkungan sebagai tercantum dalam Nestle Corporate Business Principle. Ini termasuk prinsip-prinsip global compact dari PBB tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan korupsi. Di sini Nestle Indonesia adalah anak perusahaan dari Nestle SA yang berpusat di Vevey, Swiss. Nah, sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan keafiatan terkemuka di dunia, Nestle mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1971. Namun sebelum Nestle telah masuk ke Indonesia, tahun 1873 telah melakukan ekspor yaitu dengan merek susu kental manis Cap Nona. Nah, kemudian pada
PT Nestle Indonesia ini dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle SA atau Nestle Pusat. Nah, di mana Nestle Indonesia ini mempekerjakan sekitar 3.700 karyawan dan mengoperasikan 3 pabrik yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Lampung. Kemudian Nestle Indonesia, produk-produk dari Nestle Indonesia ini adalah berupa kembang gula, coklat, snack, kopi, minuman nutrisi anak dan keluarga, makanan pendamping ASI, sereal sarapan, produk kuliner, minuman siap minum, dan nutrisi kesehatan. Strategi perkembangan perusahaan. Nah, Nestle sendiri yang memegang nilai yaitu dengan jargon menciptakan manfaat bersama atau creating shared value. Nah, adapun poin-poin untuk mencapai strategi tersebut, yang pertama mereka memiliki poin penting terkait keunggulan kompetitif di mana portofolio produk dan merek yang tak tertandingi. Yang kedua, kemampuan riset dan pengembangan atau research and development yang tak tertandingi. Kemudian yang ketiga, kehadiran geografis yang tak tertandingi, karyawan, budaya, dan nilai maupun sikap. Nah, keunggulan kompetitif yang dicanangkan ini sejatinya dihasilkan oleh berbagai keunggulan yang sulit untuk ditiru. Nah, ada keterkaitan erat antara produk yang bagus dan riset and development yang kuat, antara kehadiran geografis yang luas dan jiwa usaha, antara karyawan yang hebat dan nilai-nilai yang kuat. Jadi untuk pengembangan perusahaan, mereka memegang prinsip bahwa menciptakan produk-produk yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan dengan baik. Kemudian poin ketiga yaitu pendorongan pertumbuhan. Nah, di mana juga selain daripada keunggulan kompetitif, mereka juga memegang penuh bahwa gizi, kesehatan, dan keafiatan menjadi hal utama bagi konsumen. Kemudian pasar yang berkembang, kepemimpinan luar ruangan, premiumitas. Nah, artinya premiumitas ini di mana perusahaan selalu membuat produk yang memiliki karakter khusus atau memiliki ciri khas yang berbeda dari produk pesaing. Nah, kemudian keempat adalah ini memberikan prospek yang baik bagi pertumbuhan jika terlaksana dengan baik. Nah, semuanya dapat diterapkan di seluruh kategori dan di seluruh dunia. Nah, artinya di sini adalah di mana Nestle ini memegang penuh 4 poin untuk dapat mendorong pertumbuhan dari bisnis yang dijalankan. Kemudian yang ketiga yaitu pilar operasional. Nah, di mana di sini juga terdiri dari 4 poin utama sebagai pilar mereka dalam menjalankan bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, inovasi dan renovasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Komunikasi konsumen, efisiensi operasional. Nah, 4 pilar ini dalam menjalankan operasional dari perusahaan tentunya menjadi sesuatu kekuatan nantinya untuk pengembangan berkelanjutan perusahaan. Nah, Nestle harus unggul dalam 4 kompetensi inti yang saling berkaitan ini. Semuanya mendorong pengembangan produk, pembaharuan dan kualitas, kinerja operasional, hubungan interaktif dan konsumen, serta pemangku kepentingan lain, serta diferensiasi dari pesaing. Nah, adapun kebijakan pemerintah terkait dengan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, yang pertama dalam Perpres nomor 10 tahun 2021, penanaman modal pasal 7 ayat 1, di mana penanaman modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan, dan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan oleh undang-undang.
Nah, di sini pemerintah memiliki kebijakan bahwasanya ada syarat-syarat khusus dengan nilai investasi lebih dari 100% untuk dapat beroperasi di Indonesia. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017, penanaman modal, di mana perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Artinya bahwa perusahaan yang multinasional yang bergerak di wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan penduduk atau warga negara Indonesia untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan juga wajib melakukan peningkatan kompetensi dan keahlian melalui pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian kebijakan berikutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 16B menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, salah satu kebijakan pemerintah juga bahwa menekankan kepada perusahaan multinasional bahwa pentingnya memiliki tanggung jawab sosial terhadap kepedulian lingkungan maupun lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam sekitar. Kemudian kebijakan berikutnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 28 yang merupakan pajak, menyatakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia, tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara negara tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak. Untuk pengenaan jenis pajak penghasilan itu dikenakan 20%, nanti terkait dengan poin yang dikenakan itu tergantung antara kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan. Kemudian yang berikutnya, penanaman modal asing wajib terbuka untuk semua jenis usaha, kecuali bidang usaha tertutup seperti produksi senjata, museum, alat peledak, peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang. Artinya bagi perusahaan asing yang bergerak di bidang produksi senjata api maupun alat peledak ini dilarang untuk beroperasi di Indonesia. Yang berikutnya itu perkembangan Nestle Indonesia. Nah, kita dapat melihat bagaimana berapa poin, 5 poin terkait dengan perkembangan Nestle Indonesia. Yang pertama, Nestle Indonesia menambah investasi sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk peningkatan kapasitas 3 pabrik, yaitu pabrik Karawang, Jawa Barat, Bandar Lampung, dan pabrik Kejayan, Jawa Timur. Nah, artinya bahwa permintaan konsumen terhadap produk-produk dari Nestle ini pastinya meningkat dengan adanya perluasan kapasitas di tiga pabrik utama. Nah, kemudian yang kedua, Nestle Indonesia menyuntikkan investasi 220 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 3,2 triliun dalam proyek pabrik baru di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Nah, ini siap beroperasi pada tahun 2023. Nah, Nestle Indonesia juga kembali pada tahun 2021 menyuntikkan dana untuk membangun pabrik baru. Artinya nanti akan ada 4 pabrik yang beroperasi untuk membantu produksi dari PT Nestle Indonesia ini. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa artinya bahwa produk Nestle Indonesia ini permintaan pasar ini semakin tinggi. Kita dapat melihatnya dengan perluasan 3 pabrik utama yang sudah berjalan, kemudian menambah 1 pabrik baru lagi di Jawa Tengah. Nah, yang ketiga, selama masa pandemi COVID, pabrik Nestle beroperasi 100% untuk memproduksi produk makanan dan minuman. Nah, ini juga
dapat kita lihat bagaimana uh, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 pabrik Nestle tetap beroperasi. Nah itu sejalan dengan bagaimana berarti permintaan juga tetap tinggi terhadap produk-produk dari Nestle ini. Yang keempat, Nestle Indonesia mengambil pasokan susu segar senilai 120 juta dolar Amerika Serikat dan pasokan biji kopi 80 juta dolar jika dirupiahkan dengan kisaran 2,8 triliun. Nah ini baru diambil dari pasokan petani langsung ya, dengan nilai yang sangat fantastis per tahunnya yaitu sebanyak 2.800 triliun. Nah kemudian yang kelima, kita dapat melihat bagaimana 4 pabrik Nestle yang akan beroperasi 2023, artinya bahwa Nestle siap untuk melakukan pengembangan lebih besar terkait dengan produksi produk, artinya bahwa permintaan juga ini besar terhadap minat produk-produk dari Nestle. Kita dapat bisa melihat bagaimana setiap beberapa tahun, yang pertama untuk pabrik yang pertama yaitu tahun 1978 di Lampung. Nah ini kita lihat kemudian pada beberapa tahun berikutnya, sekitar 10 tahun berikutnya, kemudian membangun satu lagi pabrik, kemudian pada sekitar 14 tahun berikutnya membangun lagi pabrik di Jawa Barat, dan kemudian sekitar 20 tahun ini Nestle juga akan membangun lagi pabrik sentral di Batang, Jawa Tengah. Artinya bahwa perkembangan dari zaman ke zaman tentunya dari waktu ke waktu ini beberapa sudah lebih dari 50 tahun di Indonesia ini memiliki prospek yang baik perkembangannya. Nah, adapun keunggulan daripada Nestle Indonesia, yang pertama produknya yang beragam dan berkualitas. Yang kedua, dikenal sebagai perusahaan pemimpin dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan. Yang ketiga, peduli lingkungan dan masyarakat. Nah, Nestle Indonesia ini peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, yang dapat kita lihat bagaimana tanggung jawab sosialnya sangat besar. Kemarin saja untuk pemulihan ternak sapi yang terkena PMK itu juga ada dari Nestle menggelontorkan dana. Nah, kemudian Nestle memiliki jaringan penelitian melalui 41 pusat teknologi produk dan penelitian dan pengembangan. Artinya bahwa 41 pusat ini akan membantu pengembangan dan penelitian terhadap produk-produk yang akan dikembangkan atau dibuat menjadi lebih baru maupun menciptakan produk-produk baru. Nah kemudian yang berikutnya, keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Nah kita bisa melihat contoh kecil saja di untuk pabrik di Jawa Timur ini, di mana fokusnya adalah susu, dan kebetulan di sini perusahaan Nestle langsung mengambil susu murni dari perusahaan atau UMKM maupun masyarakat petani di Jawa Timur. Nah kemudian beralih ke pabrik yang di Lampung. Di Lampung juga pabrik yang memproduksi minuman seperti Nescafe atau kopi. Nah itu di sana juga produksi utama daripada di Lampung itu yaitu kopi. Nah di sini artinya bahwa Nestle ini dapat menyesuaikan bagaimana kondisi keadaan suatu wilayah untuk membuat produk ataupun pengembangan produknya. Kemudian yang berikutnya, keunggulan efisiensi operasional. Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa penempatan pabrik saja sudah dapat dilihat bagaimana Nestle ini mencoba memangkas biaya untuk mengurangi biaya angkut daripada bahan baku utama, di mana dengan strategi menempatkan setiap pabrik sesuai dengan bahan baku utama yang akan diproduksi. Yang terakhir yaitu premiumitas.
Nah, prioritas produk ini memiliki karakteristik sifat dan fitur yang berbeda, sehingga mampu meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Artinya bahwa selain daripada perusahaan ini memiliki citra yang bagus sebagai perusahaan yang memiliki kualitas kesehatan yang tinggi, tentu perusahaan juga dapat menarik minat masyarakat melalui brand-brand besarnya. Maka itu akan sangat mempengaruhi bagaimana keinginan konsumen untuk membeli produk-produk tersebut. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait dengan analisis perusahaan PT Nestle Indonesia sebagai perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sekian dari saya akhiri. Sekian dan terima kasih.